Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita kuliah untuk dasar perlindungan tanaman sudah sampai pada pertemuan yang ke-13. Pada pertemuan yang ke-13 ini, kita akan diskusikan tentang pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan menggunakan bahan kimia atau biasa di dalam textbook yang bisa kita pelajari disebut juga dengan chemical control, pengendalian dengan menggunakan senyawa kimia. Dan senyawa kimia yang dipakai sebagai bahan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman dikenal dengan nama pestisida. Nah, saudara sekalian, pestisida itu berasal dari kata pest dan site. Pest itu diartikan sebagai organisme pengganggu tanaman, di mana organisme pengganggu tanaman ini ada 3 unsurnya, yaitu hama, yang kedua adalah patogen, dan yang ketiga adalah gulma. Kemudian pest itu disambung dengan kata site atau sedo, sida. Kita jadi kenal dengan pestisida. Nah, site atau saido atau sida itu yang artinya adalah killer atau pembunuh. Sehingga pestisida itu bermakna senyawa kimia yang dapat membunuh organisme pengganggu tanaman. Nah, saudara sekalian, yang perlu ditekankan di sini, di masyarakat itu sering terjadi salah kaprah. Nah, anggapan bahwa pestisida itu disebut dengan obat, sehingga seringkali petani itu kalau mencari pestisida menyebutnya dengan mencari obat-obatan pertanian. Nah, itu sepintas tidak ada yang masalah gitu ya, tidak perlu dipermasalahkan, tetapi sebenarnya anggapan itu merupakan kesalahan yang umum dilakukan oleh petani sehingga disebut dengan salah kaprah, yang itu konsekuensinya bisa berdampak yang negatif bagi si petani itu. Kenapa demikian? Semestinya pestisida itu haruslah dimaknai atau dipahami sebagai racun. Jadi racun untuk mengendalikan hama, racun untuk mengendalikan penyakit tanaman. Jadi jangan dipahami sebagai obat. Apa bedanya? Nah, ini menjadi sangat berbeda pengertiannya, pemahamannya, sehingga nanti berakibat kepada sisi keamanan dan kehati-hatian dari pengguna, yaitu petani itu sendiri. Kalau menganggap pestisida itu sebagai obat, nah biasanya yang namanya obat itu kan relatif aman gitu ya, relatif aman, sehingga
di dalam membawa, di dalam menyimpan, di dalam menggunakan itu ya sebagaimana memperlakukan obat. Ya. Tetapi apabila pestisida itu dipahami sebagai racun, nah, maka sikapnya pasti akan lain. Membawanya hati-hati, menyimpannya juga harus terpisah dengan bahan-bahan pangan yang lain, jauh dari sumber air minum. Kemudian dalam menggunakan juga harus menggunakan alat-alat safety, alat-alat pengaman. Misalnya pada saat menyemprot harus pakai masker, pakai kacamata pelindung, pakai baju lengan panjang, ya, baju atau kaos lengan panjang, pakai sarung tangan. Demikian juga perlengkapan celana panjang, pakai sepatu boot dan sebagainya. Ini langkah-langkah apabila memahami pestisida itu adalah racun. Tapi kalau pemahamannya pestisida itu obat, nah sepertinya aman-aman saja, ya, tanpa harus memperhatikan P3K, gitu ya, keselamatan dan keamanan kerja itu tidak terlalu diperhatikan. Tapi kalau tadi memahami pestisida adalah racun, maka hal-hal itu haruslah diperhatikan. Nah, kemudian pestisida itu digolongkan menjadi setidak-tidaknya ada tiga kelompok pestisida yang berdasarkan target sasarannya, kemudian berdasarkan bahan aktif yang terkandung di dalam pestisida itu, dan kelompok yang ketiga adalah berdasarkan cara kerja pestisida atau bagaimana mekanisme pestisida itu bisa meracuni hama ataupun penyakit tanaman itu. Nah, ini saya tampilkan misalnya kalau berdasarkan sasarannya itu di bagian atas itu ada ulat, ada tikus sawah, kemudian penyakitnya ada dari jenis jamur, dari jenis bakteri, dari jenis virus, dan dari nematoda. Nah, ini kalau sasaran-sasarannya adalah hama, maka nanti penyebutan pestisidanya sesuai dengan sasarannya. Nah, kalau untuk serangga, misalnya sasarannya serangga, maka pestisidanya insektisida. Nah, kalau sasarannya tikus, maka nama pestisidanya itu rodentisida. Nah, dan seterusnya, untuk jamur fungisida, untuk bakteri bakterisida, nah, untuk nematoda nematisida. Untuk virus, ya ini jarang sekali ada pestisida yang bahan aktifnya virus. Tapi kalau ada itu namanya ferisida. Nah, ferisida ini biasanya tidak dijual hasil pabrikasi, tapi biasanya membuat sendiri. Nah,
Itu nanti pada bahasan kita tentang biopestisida kita akan bahas lebih lanjut bagaimana membuat pestisida dari bahan-bahan yang ada di lingkungan kita. Nah, kemudian golongan pestisida berdasarkan cara kerja racunnya atau mode of action itu ada pestisida racun kontak, pestisida racun perut, racun pernapasan, dan racun sistemik. Nah, sedangkan berdasarkan bahan aktif itu ada kelompok yang dari organoklor yang biasa terkenal dengan DDT itu, diklorodipheniltricloretan, yang sekarang ini sudah tidak boleh beredar, tidak boleh digunakan karena sangat beracun dan racunnya itu tidak bisa terurai di lingkungan. Nah, itu nanti bisa menyebabkan karsinogenik, ya, bersifat karsinogenik, menyebabkan penyakit kanker pada manusia. Kemudian ada organofosfat. Nah, ini barangkali yang sekarang pestisida itu banyak menggunakan bahan ini karena bahan ini mekanisme racunnya relatif cepat, gitu ya, cepat. Kemudian dia mudah terurai di lingkungan sehingga relatif aman. Residual efeknya tidak terlalu merugikan. Nah, ini contoh-contoh nama pestisida berdasarkan sasarannya. Nah, nama pestisida itu akan dari nama pestisida kita akan tahu bahwa sasaran pestisida itu apa. Nah, ini akarisida, jangan keliru. Nah, akarisida itu bukan berarti pestisida untuk akar, nah, tapi akarisida itu adalah kelompok binatang yang tergolong dalam akariside. Nah, akariside itu adalah binatang-binatang arthropoda yang kakinya 8 pasang. Terima kasih. Ya. Kakinya 4 pasang, maaf, bukan 8 pasang. Kakinya 4 pasang. Jadi kakinya berjumlah 8 dari arthropoda, kelompok arthropoda. Nah, kemudian ada algisida, ganggang, avisida itu sasarannya adalah burung, bakterisida itu sasarannya bakteri, fungisida jamur, herbisida gulma, rumput-rumputan, insektisida serangga. Nah, insektisida pun bisa lebih detail lagi, ada larvisida, ada oovisida. Oovisida itu biasanya untuk telur, ya. Pestisida yang sasarannya adalah telur-telur yang diletakkan oleh insekta. Nah, berikut pestisida berdasarkan bahan aktif kimianya. Nah, pestisida berdasarkan bahan aktif kimia itu ada yang bahan kimianya adalah anorganik, kemudian ada yang organik. Anorganik dan organik itu bisa bersifat alami, bisa bersifat sintetik. Anorganik sintetik atau organik sintetik atau anorganik alami dan organik alami. Nah, contohnya ini arsenik, arsen yang bahan kimia anorganik itu arsen, ada belerang,
atau kita mengenalnya dengan lirang sulfur ya, yang warnanya kuning itu ya, bubuk yang berwarna kuning, yang kalau di Gunung Ijen itu ada blue fire, di situ ada penambang belerang, ya, bongkahan-bongkahan belerang yang mengkristal menjadi batu-batu seperti batu gamping tapi warnanya kuning. Nah, itu adalah batu sulfur. Nah, batu sulfur dan CuSO4 kemudian dicampur dengan kapur tohor atau batu gamping, itu bisa dibuat pestisida anorganik yang namanya Bordeaux mixture atau bubur burdu. Ini ditemukan oleh petani di Perancis yang memanfaatkan tadi gamping dengan CuSO4. Itu kalau di rebus, dikasih air, dilarutkan, kemudian dipanaskan, akan jadi Bordeaux mixture. Ya, karena dari Perancis, maka namanya sesuai dengan tempat di mana pestisida itu pertama kali disintesis. Nah, kemudian yang organik, ada organik alami, itu ada yang berbahan nabati, ada yang berbahan hayati. Yang berbahan nabati itu ada bunga krisan, bisa dipakai biji atau daun mindi, daun paitan atau bunga paitan, tembakau, bunga lavender, kemudian apalagi itu yang serai ya, serai, citronella itu juga bisa dipakai sebagai pestisida nabati, pestisida yang bahannya dari tumbuh-tumbuhan alami. Kemudian ada organik sintetik. Nah, ini yang tadi kita sudah singgung, ada organoklor, ada organofosfat, dan karbamat. Nah, yang organoklor ini sudah banyak ditinggalkan karena tadi senyawa kimianya sulit terurai di lingkungan. Daya racunnya bisa melemah, tapi melemahnya bukan berarti senyawa kimianya hilang, tetapi senyawa kimianya itu larut di dalam lemak. Nah, ini kalau kemudian terakumulasi, ini bisa berbahaya bagi organisme yang mengandung senyawa kimia organoklorin itu. Nah, kemudian berdasarkan mode of action atau cara kerja racun. Nah, ini yang pertama adalah racun kontak, ya. Jadi organisme yang bersentuhan atau terjadi kontak dengan senyawa pestisida, maka mekanisme beracunnya mulai bekerja. Jadi kalau tidak terkena, dia tidak akan mengalami proses keracunan. Kemudian ada yang sistemik. Sistemik ini pestisidanya masuk dalam sirkulasi tanaman. Jadi setelah disemprotkan, masuk melalui stomata atau pori-pori tanaman yang lain, atau masuk melalui akar, terserap lewat larutan air.
larut di dalam air, kemudian terserap oleh akar masuk ke dalam pembuluh. Nah, ini kemudian ditranslokasikan ke seluruh tubuh tanaman. Nah, senyawanya itu masih tetap beracun. Sehingga manakala tanaman yang tadi racun sistemiknya menjalar di seluruh tubuh tanaman, apabila dimakan oleh hama, maka hama itu akan keracunan dan mati. Itu karena memakan tanaman yang mengandung hama, yang mengandung pestisida, Kemudian ada atraktan. Atraktan itu adalah senyawa kimia yang bisa menarik mengundang hama itu untuk mendekat. Nah, ini ada dua jenisnya, yaitu berupa umpan. Nah, umpan ini biasanya apakah warnanya yang menyebabkan punya daya tarik bagi hama atau baunya. Nah, mungkin lebih dominan di baunya gitu ya, karena indera hama itu lebih didominasi oleh bau daripada mata gitu ya. Penciuman lebih dominan menjadi indera binatang sebagai hama dibandingkan kemampuan indera matanya untuk melihat. Nah, sehingga umpan yang berupa umpan itu menarik karena baunya. Nah, kemudian ada yang berupa feromon. Feromon ini hormon seksual yang dihasilkan oleh jenis-jenis hama tertentu. Nah, sudah barang tentu hormon ini digunakan untuk menarik hama dari jenis di mana hormon itu diambil. Nah, misalnya lalat buah. Lalat buah itu seks feromonnya bisa diekstrak, bisa diambil, kemudian dipelajari senyawa kimianya, susunannya seperti apa. Nah, dan sudah ada yang bisa membuat tiruannya. Ada pabrikasi yang sudah bisa membuat tiruan seks feromon dari lalat buah. Misalnya Petrokimia Gresik itu bisa membuat petrogenol. Nah, petrogenol itu adalah seks feromon dari lalat buah. Nah, ini sifatnya menarik pasangannya. Nah, kalau umpan ataupun seks feromon ini dipasang supaya hama-hamanya terjebak di tempat untuk kemudian mudah untuk mengendalikannya. Kemudian yang berikutnya adalah repelen. Ini bertolak belakang dengan atraktan. Kalau atraktan itu menarik, kalau repelen itu menolak. Contoh gampangnya itu autan. Nah, kalau kalian pernah menggunakan autan, ya, autan itu kalau dioleskan ke kulit kita, maka baunya itu tidak disukai oleh nyamuk. Sehingga nyamuk akan tidak mau hinggap di kulit kita yang sudah diolesi dengan autan. Nah, ini contoh-contoh dari cara kerja racun dari pestisida. Kemudian ada yang racun pernapasan, ini fumigasi. Jadi
walaupun tidak kena kontak dengan racunnya, tapi kalau racun itu terhirup berupa gas, biasanya memang terhirup oleh insektisida, oleh hama, maka hama itu akan menjadi keracunan. Contoh kalau misalnya gropio antikus itu selain digropio itu biasanya dilakukan pengemposan. Pengemposan itu pengasapan, dikasih asap. Nah, asap itu adalah dari membakar belerang tadi. Belerang dibakar, nah, asapnya dimasukkan ke lubang tikus. Tikus yang ada di lubang itu akan mulai keracunan, dia akan keluar dengan kondisi yang sudah mabuk karena kena asap tadi. Sehingga ketika menggrobyoknya itu menjadi lebih mudah. Nah, ini movement in the plants itu adalah bagaimana senyawa kimia tadi bergerak di dalam tanaman, dan action in the plant, bagaimana racun itu bekerja ketika ada di dalam tanaman. Nah, kalau yang herbisida ini juga begitu, kontak dulu tanaman dengan pestisidanya, kemudian pestisida itu diabsorpsi oleh tanaman, kemudian di situ terjadi proses-proses keracunan dalam metabolisme tanamannya, akhirnya gulma menjadi mati. Ini biasanya racun-racun sistemik untuk gulma itu dipakai untuk alang-alang. Ya. Alang-alang itu sulit sekali dibasmi karena perakarannya kuat dan dia cukup tahan untuk di kondisi yang ekstrim. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya dari pestisida itu adalah tingkat keracunannya. Seberapa jauh kekuatan racun dari pestisida itu dan bagaimana dia bisa meracuni. Itu namanya toksikologi pestisida. Nah, yang paling beracun adalah organoklor tadi. DDT dan kawan-kawannya, endrin ya. Kalau dulu zaman dahulu itu kalau ada anjing yang tidak disukai, maka kemudian dipasang umpan dengan dicampuri endrin. Nah, itu kemudian juga kalau di ladang di perkebunan yang pinggir hutan yang sering didatangi oleh celeng, nah itu juga di ladang-ladang ubi kayu itu biasanya dipasangi umpan yang sudah dicampur dengan endrin. Nah, tapi kemudian ya tadi saya sampaikan karena sifatnya itu dapat menyebabkan kematian, tapi juga bisa pulih kembali, namun karena sifatnya yang tidak bisa terurai, dia justru larut di dalam lemak, itu kalau dalam jangka waktu yang lama kemudian terakumulasi di satu organisme hidup, maka dia akan bisa menyebabkan efek karsinogenik, menyebabkan kanker. Nah, ini ada kasus yang sering menjadi warning bagi pemakaian pestisida yang disebut dengan biomagnification. Terakumulasinya senyawa beracun pada organisme hidup melalui peristiwa rantai makanan. Kemudian berikutnya adalah organofosfat dan karbamat.
Nah, ini pestisida yang cara kerjanya adalah menghambat bekerjanya enzim kolinesterase. Jadi pseudokolinesterase dan kolinesterase dalam sel darah itu dilakukan blocking, dihambat, kemudian terjadi hidrolisis di asetilkolin menjadi asetat dan kolin. Nah, pada saat dihambat itu maka asetilkolin meningkat dan berikatan dengan reseptor muskarinik dan nikotinik. Nah, ini reseptor-reseptor yang ada pada sistem saraf, sistem saraf pusat dan perifer. Nah, kalau reseptor saraf ini terblokir, maka akibatnya adalah kontrol terhadap sistem saraf menjadi terganggu. Nah, kalau kalian melihat iklan satu merek obat nyamuk tertentu gitu ya, yang disemprotkan kemudian ada kecoa lewat di tempat bekas disemprot, kemudian akan bergerak cepat kemudian mati. Nah, itu diantaranya adalah kerja organofosfat ini, karbamat, yang melumpuhkan sistem saraf, menyebabkan gerakan tidak terkontrol sampai menjadikan kematian. Nah, sifat organofosfat dan karbamat adalah blocking pada enzim kolinesterase, menyerang sistem saraf, dan residunya, efek residunya tidak berlangsung lama, jadi cepat terurai di lingkungan. Nah, sehingga ini di satu sisi pestisidanya aman, tapi bagi petani karena pengaruhnya gampang hilang, itu agak kurang disukai. Nah, kalau petani sukanya justru yang organoklorin tadi, yang efek racunnya tahan lama gitu ya, cespleng dan tahan lama, itu disukai, tapi bahaya bagi lingkungan maupun bagi manusia. Nah, ini yang dianjurkan justru yang organofosfat atau karbamat. Nah, baik, diskusi kita untuk pestisida saya cukupkan sampai di sini, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Oh ya, saya nanti akan nge-share untuk panduan praktikum ya, mohon diperhatikan. Dan karena DPT ini SKS-nya ada 3 SKS, maka ada 1 SKS praktikum yang rencananya sebenarnya saya akan ada praktikum luring gitu ya, tatap muka, tapi karena kondisinya yang tidak memungkinkan, yang tatap muka saya tiadakan. Ada tugas-tugas di panduan praktikum yang nanti akan saya share. Demikian, sampai bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang, pada kuliah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi